Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti Wulandari sebagai moderator kelompok 5 untuk membimbing presentasi makalah kelompok 5 yang berjudul penulisan notasi ilmiah atau daftar pustaka kutipan dan catatan kami. Ada baiknya sebelum dimulai kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan makalah. Pada makalah dipersilakan. A. Catatan kaki. 1. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar juga menjelaskan tujuan kutipan. 2. Ketentuan penulisan. Sebelum membuat catatan kaki, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. A. Nomor catatan kaki agak diangkat sedikit di atas garis biasa, tetapi tidak sampai semi spasi dan ukurannya sedikit lebih kecil. B. Nomor itu jauhnya 7 dari margin atau tepi teks atau sama dengan permulaan alinea baru jika catatan kaki terdiri lebih dari 2 garis, garis kedua dan selanjutnya dimulai di garis margin atau tepi teks biasa. C. Nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya, pangkat atau gelar seperti Prof, Dr, Ir, dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. D. Judul buku garis di bawah jika diketuk dengan mesin ketik atau dicetak miring jika diketuk dengan komputer. E. Jika buku, majalah, atau surat kabar ditulis oleh 2 atau 3 orang, nama pengarang dicantumkan semua. F. Jika sumbernya berasal dari internet, nama depan dan belakang penulis, judul dokumen, nama website, alamat, komplit, tanggal dokumen tersebut di-download. G. Pengarang yang lebih dari 3 orang ditulis hanya nama pengarang pertama, lalu di belakangnya ditulis etal atau BKK. 3. Contoh penulis catatan kaki. A. Contoh catatan kaki dari buku. 1 pengarang, format penulisan, nama pengarang, judul buku, foto penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, halaman, nomor halaman. Contoh: Sartono Kartodirjo, pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam metodologi sejarah Jakarta, PT Gramedia 1962, halaman 3. 2 pengarang, format penulisan, nama pengarang 1 dan nama pengarang 2, judul buku, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbit, halaman, nomor halaman. Contoh: Rogiono dan PK Poerwantana, pengantar ilmu sejarah Jakarta, Bina Aksara 1987, halaman 56-58. B. Buku terjemahan, format penulisan, nama pengarang, judul buku, terjemah, nama penerjemah, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, halaman, nomor halaman. Contoh: Ali Sari Ati Rasulullah SAW, sejak hijrah hingga wafat Afif Muhammad Sun Ahmad Hadi, Jakarta, Pustaka Hidayah 1992, halaman 28. C. Contoh fotonote catatan kaki dari majalah, format penulisan, nama penulis, judul artikel, nama majalah, edisi, halaman, nomor halaman. Contoh: Maria Dina Rahmah, kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum Islam, Sima, edisi 17 April 2015, halaman 12. D. Contoh catatan kaki dari internet, format penulisan, nama penulis, judul penulis, diakses dari ORL, alamat web, pada tanggal-tanggal mengakses, equal waktu mengakses. Contoh: Richard Wixler, Crisis in Aden, Affection Today, diakses dari Error, Febrilin, Reference, Not File.
Form RW dari arsitek referensi NAD 325.000 KTML pada tanggal 31 Mei 2000 pukul 10.40. Contoh catatan kaki dari koran. Format penulisan, nama koran, tanggal terbit, halaman. Contoh Suara Merdeka 2 Juni 2014, halaman 14. F. Menulis catatan kaki dari karya ilmiah. Kutipan yang berasal dari karya ilmiah yang tidak atau belum diterbitkan. Format tulisan, nama pengarang, judul karangan ilmiah, skripsi, tesis, atau disertai nama kota, nama tempat penyimpanan, tahun penulisan, nomor halaman, dan keterangan tidak diterbitkan yang disingkat dengan TTD. Contoh Wikipedia Analisis Framing Text Editor Harian Media Indonesia. Skripsi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia UNIP Bengkulu UPT FKIP UNIP 2012 halaman 55. G. Cara penulisan IBID. IBID adalah singkatan dari ibidem yang berarti pada tempat yang sama, yaitu apabila menulis footnote dari sumber yang sama dikutip lagi pada halaman yang sama, maka cukup ditulis dengan ibid dicetak miring tanpa menyebutkan halaman lagi. Sedangkan bila dari sumber yang sama dikutip lagi pada halaman yang berbeda, maka dalam catatan kaki ditulis ibid titik koma lalu disebutkan halamannya. H. Cara penulisan oksid dan loksid. Oksid adalah singkatan dari operated yang artinya dalam karangan yang telah disebut, yaitu apabila dari sumber tersebut dikutip lagi tetapi telah diselingi oleh kutipan dari sumber lain, maka pada catatan kaki ditulis nama pengarang, judul buku atau sumber jika ada lebih dari satu buku. Oksid dalam bentuk italik diikuti halaman. B. Kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan tersebut dapat diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. 2. Jenis-jenis kutipan. Penulis dan pencantum kutipan ditandai dengan menuliskan nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman buku yang dikutip dari awal atau di akhir kutipan. Ada dua cara dalam mengutip, yaitu langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah mengutip sesuai dengan sumber aslinya, artinya kalimat-kalimat yang tidak ada diubah. Sementara kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan cara meringkas kalimat dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan asli dari sumber tersebut. A. Kutipan langsung. Jenis kutipan langsung ini adalah kutipan yang mengutip gagasan sama persis dengan sumber aslinya. Ada dua teknik mengutip dengan kutipan langsung, yaitu 1. Kutipan tidak lebih dari 4 baris. Penulisan kutipan diletakkan menyatu dengan teks nama kutipan, satu alinea. Untuk menunjukkan kutipan dengan jelas, maka kutipan ditulis dengan memberi tanda petik yang diikuti dengan nama pengarang, tahun terbit, serta halaman di mana kutipan tersebut diambil dari sumber. Contoh, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Terap 1943 halaman 3. Menurut Terap 1943 halaman 3, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. 2. Kutipan lebih dari 4 baris. Kutipan langsung lebih dari 4 baris dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Kutipan dipisahkan dari teks dalam jarak 2,5 spasi. B. Jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi dan tulisan boleh diberikan. C. Boleh menggunakan tanda petik ataupun tidak. D. Identitas penulis beserta tanggal terbit dan halaman ditulis sebelum kutipan dengan format nama penulis dalam kurung tanggal terbit di 2 halaman buku. Contoh,
Susetio 2009 halaman 6 mengumpulkan bahwa tulisan akademik atau karya ilmiah ialah suatu karya tulis baik berupa hasil penelitian, pemikiran maupun pengamatan yang ditulis berdasarkan langkah-langkah dan metode ilmiah disajikan dengan bahasa Indonesia ragam ilmiah sesuai dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah. B. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara mengambil pikiran atau ide atau gagasan atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam karya penulis tersebut dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya. Dengan kata lain, penulis tidak menuliskan gagasan atau ide penulis sama persis dengan tulisan atau paragraf atau kalimat yang dikutip. Penulis merangkum dan merangkai kalimat didasarkan dari artikel atau sumber lainnya. Cek daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Daftar pustaka ada pada semua jenis karya tulis ilmiah seperti buku, skripsi, majalah, artikel dan sebagainya. 1. Tujuan dan manfaat. Penulisan daftar pustaka memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. A. Ciri khas karya tulis ilmiah. B. Rujukan kajian atau sumber ilmiah pengetahuan terkait. E. Memberikan kepuasan batin untuk penulis, penerbit dan sebagainya. D. Mengetahui kota atau tempat terbit. E. Membangun kepercayaan pembaca. F. Membantu pembaca mencari bahan bacaan atau ilmu pengetahuan terkait isi karya tulisnya. 2. Cara penulisan. Penulisan daftar pustaka memiliki cara yang baku tetapi tidak mengikat, karena setiap sumber atau karya tulis yang digunakan biasanya beragam. Aturan yang biasanya digunakan sebagai berikut. A. Disusun berdasarkan urutan abjad berturut-turut dari atas ke bawah. B. Susunannya tidak menggunakan urutan angka dan huruf. C. Jarak penyusunan antara sumber yang satu dengan yang lain biasanya menggunakan jarak spasi. 3. Aturan penulisan. Aturan penulisan. A. Nama penulis dibalik dan dipisahkan dengan tanda baca koma. Contoh: Fatihah Nisa, Ainur Rahma, nama asli Ainur Rahma, Fatihah Nisa. Penulisan pada daftar pustaka. B. Judul tulisan. Cetak miring. Bisa dari buku, artikel dan sebagainya. Contoh: kumpulan saja. 2. Keheningan. C. Kita atau lokasi terbit. Kota atau lokasi terbit. Biasanya nama ibu kota saja. Bisa juga dengan kabupaten. Contoh: Bengkulu. D. Tahun penulisan. Contoh: 1988. E. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber ditulis dari buku yang lebih terdahulu terbit dan dilanjutkan di bawah atau dipisah dengan spasi. 4. Contoh penulisan. A. Rujukan dari buku. Nomor 1. Pengarang. Terdapat data buku, penulis, penerbit, tempat, tahun, judul buku, penulisan. 2. Pengarang. Data bukunya adalah penulis, penerbit, terbit, tahun, judul buku, dan penulisan. 3. Pengarang atau lebih. Data bukunya adalah penulis, penerbit, tempat, tahun, judul buku, dan penulisan. B. Rujukan dari koran. Data bukunya nama koran atau harian, tanggal terbit, judul berita, nomor halaman, dan penulisannya. C. Rujukan dari skripsi, tesis, atau disertasi. Data skripsi, tesis, atau disertasi adalah penulis, tahun, judul. Jenis tulisan: kota, fakultas, perguruan tinggi, dan penulisan. D. Rujukan dari artikel di internet. Judul, penulis, tanggal tayang, waktu akses, penulisan. E. Rujukan dari artikel jurnal. Dari
Pinang, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itulah hasil pemekaran makalah kelompok 5. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ada 3 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baiklah, kepada Widya dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Apa kegunaan dari penulisan angka dengan aturan notasi ilmiah atau bentuk baku? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Widya. Apa kegunaan dari penulisan angka dengan aturan notasi ilmiah atau bentuk baku? Penggunaan notasi ilmiah bertujuan memudahkan penulisan angka yang terlalu besar atau terlalu kecil dengan cara yang lebih singkat dalam bentuk dengan A kecil merupakan bilangan bulat antara 10 dan 10 dengan tulisan 1 angka di depan. Baiklah, bisa dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaan saya, sebutkan ciri-ciri khas karya tulis ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, yang pertama dari Tasya. Sebutkan ciri khas dari karya ilmiah. 1. Reproduktif. 2. Tidak ambigu. 3. Tidak emotif. 4. Menggunakan bahasa baku. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. 6. Bersifat dekoratif. 7. Terdapat kohesi. 8. Bersifat objektif. 9. Menggunakan kalimat efektif. Baiklah, aku saudari Tasya kita mengerti. Terima kasih sudah jawabannya dapat saya mengerti. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya adalah sebutkan Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Jelaskan apa yang dimaksud kutipan tidak langsung. Berikan contohnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Brenda. Jelaskan apa yang dimaksud kutipan tidak langsung dan contohnya. Kutipan tidak langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara mengambil pikiran atau ide atau gagasan atau pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam karya penulis tersebut dengan kalimat sendiri sesuai dengan pemahamannya. Dengan kata lain, penulis tidak menuliskan gagasan atau ide penulis sama persis dengan tulisan atau paragraf atau kalimat yang dikutip. Penulis merangkum dan merangkai kalimat didasarkan dari artikel atau sumber lainnya. Contoh kutipan tidak langsung seperti dikatakan oleh Keraf 1983 bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Sekian pendapat saya sampaikan. Kepada Reda, apakah ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas jawabannya dapat saya pahami.